Gunung Merapi terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Sejak tahun 1548, gunung di bagian tengah Pulau Jawa tersebut sudah meletus sebanyak 68 kali. Kota Magelang dan kota Yogyakarta adalah beberapa kota yang terdekat dari kawah Gunung Merapi. Kedua kota ini berjarak 30 km dari kawah gunung tersebut. Setiap tanggal 30 bulan Rajab, masyarakat Dusun Kinarrejo melaksanakan upacara tahunan Labuhan Merapi. Labuhan Merapi merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan di lereng Gunung Merapi dan diselenggarakan oleh Keraton Ngayogyakarta dengan waktu pelaksanaan selama 2 hari. Upacara ini diarahkan dalam rangka memperingati Jumenengan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Labuhan berasal dari kata labu, yang artinya membuang, meletakkan, atau menghanyutkan. Maksud dari labuhan ini adalah sebagai doa dan pengharapan masyarakat yang berdiam di sekitaran lereng Gunung Merapi untuk membuang segala macam sifat buruk. Sebelum erupsi besar tahun 2010, masyarakat naik sampai ke kawah Gunung Merapi untuk melaksanakan rangkaian upacara adat ini. Namun karena alasan keamanan, mulai dari tahun 2011, masyarakat hanya naik sampai puncak labuhan saja. Pada pelaksanaannya, Keraton Yogyakarta melabuhkan atau membuang benda-benda tertentu yang disebut sebagai Ubo Rampe Labuhan. Ubo Rampe Labuhan akan dilabuh atau dibuang di tempat-tempat tertentu yang biasa disebut sebagai petilasan. Beberapa benda yang akan dilabuhkan merupakan milik dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Upacara Labuhan Merapi dimaknai sebagai persembahan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Labuhan yang didasari oleh pandangan hidup yang terwujud dalam etika keseharian sebagaimana masyarakat Jawa berperilaku. Sehingga dari aktivitas tersebut terciptalah sebuah keselarasan dengan alam dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Asih. Saya sebagai juru kunci Gunung Merapi. Kalau nama pemberian dari keraton adalah Mas Wedono Suraksohargo. Juru kunci adalah suatu mandat atau suatu perintah yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yaitu adalah untuk melestarikan budaya yang terutama di Yogyakarta dan di lingkungan Merapi itu sendiri. Tidak hanya sebagai juru kunci saja, namun saya juga bekerja di lembaga yang lain, yaitu saya bekerja di Universitas Islam Indonesia. Awal mulanya jadi juru kunci itu karena keraton itu mengadakan suatu acara atau keraton itu mengadakan istilahnya labuhan, itu memang perlu tenaga. Maka perlu tenaga yang harus menyampaikan labuhan tersebut itu ke Merapi. Maka dari itu
perlu diadakannya juru kunci, sehingga juru kunci itu sebagai pelaksana melaksanakan tugas dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Memang ada syarat khususnya. Pertama, harus mengabdikan diri atau mendaftarkan mengabdikan diri di keraton. Setelah itu mengabdikan, nanti setelah 3 tahun itu nanti diangkat menjadi juru kunci. Yang kedua yaitu syaratnya juga nanti kalau sudah perjuangannya sudah lama atau sebagai istilah senior itu bisa bisa menjadi juru kunci, atau syarat itu menjadi juru kunci atau masuk kriteria. Dan itu pun juga memerlukan fisik yang kuat, karena Merapi adalah kita harus mendaki Merapi, atau kalau menjalankan tugas itu memang harus mendaki. Itu paling tidak itu di pos 1 Srimangati. Sehingga menjadi tugas-tugas sampai sekarang ini dari juru kunci pertama sampai juru kunci yang keempat, termasuk saya ini generasi yang keempat. Siapapun itu bisa, itu harus syaratnya itu harus mau mengabdikan ke keraton itu dulu. Nanti sudah berjenjang, harus sudah mengabdikan berapa tahun, misalnya 3 tahun. 3 tahun itu nanti kalau secara pegawai itu setelah 3 tahun itu nanti diangkat menjadi pegawai tetap istilahnya. Kalau juru kunci ya istilahnya nanti itu dari magang terus naik jadi namanya jadi jajar. Nah, itulah jadi pakai proses dan pakai perjuangan. Saya sudah waktu mau dijadikan juru kunci itu karena saya sudah istilahnya sudah dijanji lah gitu ya, sebagai tugas sebagai juru kunci dengan kondisi apapun ya harus melaksanakan tugas gitu. Jadi ya harus istilahnya harus taat dengan aturan itu. Kalau memang itu tidak mampu dan itu tidak ada kemauan untuk tidak menjadi juru kunci, itu bisa saja. Misalnya saya waktu-waktu karena ada sesuatu, mungkin ada pekerjaan yang lain misalnya. Saya itu misalnya keluar itu saya bisa saja. Dan misalnya ditunjuk sebagai juru kunci, menolak, tidak mau, itu ya tidak apa-apa. Karena namanya juru kunci itu modalnya ikhlas saja, Mas. Jadi ikhlas. Jadi kita maaf ya, karena kita jadi juru kunci itu jangan mengharapkan itu gajinya itu tidak. Tapi istilahnya kalau di bahasa keratonnya itu menjadi juru kunci itu adalah mengharapkan barokahnya. Barokahnya itu barokahnya itu tidak kelihatan dan tidak nampak. Memang itu hanya suatu kepercayaan atau suatu hati nurani aja yang bisa menerima kayak gitu. Karena keraton itu tidak menyuruh dan tidak menolak gitu. Itu kehendak sendiri gitu loh. Jadi ya itu ya misalnya kalau keraton juga tidak memaksa. Jadi juru kunci pertama itu harus sebagai tugas pokok itu adalah melestarikan budaya dan melestarikan budaya terutama di masyarakat lereng Merapi. Yang kedua itu istilahnya kita itu namanya juru kunci, yaitu menjaga
Gunung Merapi, artinya menjaga kelestarian dan keamanannya, kelestarian alamnya, sehingga kita selalu berkomunikasi dengan BNPB atau BMKG, sehingga nanti saling berkomunikasi. Memang kalau secara Jurukunci itu secara istilahnya pengamatan secara manual, artinya bukan pakai alat. Itu kalau yang BNPB atau BMKG itu adalah pakai alat yang sangat canggih. Jadi itu nanti dipadukan, artinya selalu saling berkomunikasi. Kalau sebagai juru kunci itu hanya mengamati suatu tanda-tanda saja, karena kita tidak bisa mendeteksi Merapi itu bagaimana istilahnya kondisinya seperti apa. Memang kita tidak tahu, kita hanya mempelajari tentang tanda-tanda secara alamiah saja. Kalau perpindahan kepercayaan atau keyakinan itu tidak ada, Mas. Jadi karena keraton itu sudah sejak dulu itu adalah keraton Islam, Mataram Islam. Jadi sepengetahuan saya itu ya sudah, itu keraton itu adalah Islam, bukan kepercayaan, bukan itu percaya dengan yang lain, tapi adalah kerajaan Islam, sehingga itu dengan adanya budaya-budaya itu hanya dilestarikan, hanya dijalankan, atau hanya dipelihara supaya itu tidak hilang. Dan itu budaya, itu bukan suatu keyakinan, tetapi yang kebiasaan itu yang selalu dijalankan oleh warga masyarakat. Baik itu baik itu orang misalnya Islam, Hindu, Buddha, Katolik dan lain sebagainya, itu bisa, semuanya bisa melaksanakan. Khususnya itu ya, itu sebenarnya dari keraton ya, dari seperti contoh seperti ini kan, Labuan itu khusus Labuan Merapi ini yang kami laksanakan yaitu kita menyampaikan atau membawakan ubur rampe atau yang dilabuh itu ke Merapinya. Jadi saya sebagai pelaksana itu membawakan ubur rampe itu ke Merapi. Nanti malam itu ada namanya selamatan atau kendurin. Apa dikatakan itu selamatan? Selamatan itu meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan dengan Merapinya, tapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sehingga yang nanti terus bagaimana nah itu nanti yang kita itu sebagai umat itu kita hanya memohon dan minta. Nanti yang mengabulkan dan tidaknya itu Tuhan itu sendiri. Itu kita hanya usaha saja. Mangke kara
Angka setunggal Peningset Udaraga. Angka kalih Destar Daramuluk. Angka 3 Kampuh Poleng Ciut. Angka sekawan Sumekan Bangun Tulak. Angka gangsal Semekan Gadung Melati. Angka 6 Semekan Gadung. Angka 7 Nyamping Kawung Kemplang. Angka 8 Nyamping Cangkring. Lajeng menika ses pemangkin kalian Arta Tinggi.
sebagai anak-anak muda, inilah untuk memahami tentang budaya. Maaf, itu tadi saya sampaikan bahwa budaya itu bukan suatu keyakinan, bukan suatu kepercayaan, namun itu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh warga masyarakat sekitar. Mungkin daerah antara misalnya dengan DIY dengan Jawa Tengah, kemungkinan itu ada budayanya ada berbeda-beda. Suatu daerah yang lain itu budaya berbeda-beda. Maka dari itu sebagai generasi muda untuk bisa memahami tentang budaya itu, sehingga perlu adanya dilestarikan, ada dipelajari supaya paham tentang budaya tersebut. Jadi dikatakan bahwa budaya itu adalah bertentangan dengan agama, itu tidak. Menurut saya, kalau saya tidak. Nah, itu tetapi itu beriringan, berjalan dengan agama. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang sekarang ini generasi penerus generasi itu mohon jangan sampai benci kepada budaya, tetapi perlu dipahami, perlu dikembangkan.